Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Trisnis Gula dari TI 2G dengan nomor absen 28 dengan NIM 214172035. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya mata kuliah pemrograman web. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi perkiraan. Nah, sebelum saya masuk ke halaman loginnya atau buat untuk halaman desainnya, saya menjelaskan dulu database yang saya buat. Di sini ada database yang saya buat yaitu parkiran, di mana database ini terdiri dari tabel jenis kendaraan, kendaraan dan user. Di dalam kendaraan ada ID jenis kendaraan dan harga, beserta data-data yang sudah saya input di dalam tabel jenis kendaraan. Kemudian di kendaraan ada ID, ada nomor polisi, nomor kendaraan, merek kendaraan, dan ID jenis kendaraan. Kemudian di sini juga di bagian user, saya login, ada admin dan ada username, dan passwordnya saya belum mengisinya. Nah, sekarang saya masuk untuk bagian loginnya. Nah, di sini untuk bagian loginnya, di sini ini diperintahkan untuk masuk username dan juga password. Nah, saya login sebagai admin dan saya masukkan passwordnya admin juga. Jika kita ingin mengetahui passwordnya, kita jika udah, kita langsung login. Nah, ini halaman buat halaman adminnya. Terus di bagian admin ada juga ada menu-menu, ada menu dashboard, data kendaraan, jenis kendaraan, dan homepage. Di data kendaraan ada juga logout. Kemudian di data kendaraan di sini ada daftar kendaraan yang sudah kita daftarkan, yaitu di sini ada nomor polisi, ada jenis kendaraan, dan juga eh, merek kendaraannya tersebut. Dan di sini juga bisa kita hapus, edit, dan detail. Misalnya saya coba untuk menambahkan data. Nah, di sini saya coba untuk masukkan nomor polisi terserah. Terus masukkan nama kendaraan. Kemudian merek kendaraan, mohon maaf, saya masukkan nama kendaraan sebagai mobil. Merek kendaraan, saya juga buat Toyota aja. Di sini juga tersedia harga-harganya. Jika kita milih motor ada harganya 5.000, mobil 5.000, dan jika motor harganya 2.000. Karena mobil saya klik mobil. Terus saya tinggal buat nambah datanya. Nah, di sini datanya sudah bertambah. Kemudian misalnya saya lihat detailnya. Misalnya saya lihat detailnya, ada kita klik detail. Di sini ada detail nomor polisi, ada nama kendaraan, ada merek kendaraan, ada jenis kendaraan dan harga. Jika mau keluar, tinggal klik keluar. Kemudian ini di bagian ini juga ada hapus. Misalnya saya hapus kode B5678. Nah, ada perintah, apakah Anda yakin untuk menghapusnya? Jika yakin, tinggal klik OK, dan jika tidak, bisa pilih cancel. Karena saya ingin menghapusnya, maka saya klik OK. Maka data daftar kendaraan sudah terhapus satu data.
Kemudian jika saya mengedit datanya biar misalnya mengubah datanya. Saya klik edit, terus misalnya saya ubah ini jadi nama kendaraan jadi motor. Kemudian aku kasih merek kendaraannya eh, Supra X. Kemudian untuk harganya harga parkirnya ada 2.000. Nah, datanya udah saya edit dengan nama motornya tadi Supra X dan motornya dengan harga 2.000. Kemudian jika saya ingin mencari data ini, nah di sini saya sudah menyediakan tempat pencariannya. Nah, misalnya kita akan mencari data dengan kode G7543. Nah, maka datanya akan tampil seperti ini. Datanya data yang dengan kode polisi 7443 akan ditampilkan. Jika ingin melihat detailnya akan muncul seperti ini. Ada nomor-nomor polisi, ada nama kendaraan, ada merek kendaraan, jenis kendaraan, dan motor, harga parkiran 2.000 keluar. Kemudian jika ingin saya kembali ke halaman sebelumnya, saya tinggal klik kembali. Nah, kemudian sekarang saya masuk ke menu jenis kendaraan. Nah, di mana di sini saya udah menambahkan jenis kendaraannya yaitu motor sama mobil. Nah, misalnya saya tambahkan jenis kendaraannya. Misalnya saya jenis kendaraan pesawat. Nah, dengan harga misalnya saya kasih 100.000. Maka datanya bisa ditambahin dengan pesawat harga parkir 100.000. Nah, misalnya saya edit, misalnya saya ganti ini jadi satu 10.000 bisa juga. Nah, kita saya tinggal edit data. Nah, datanya udah harganya jadi berubah jadi 10.000. Kemudian jika ingin saya hapus, maka ada perintah apakah Anda yakin menghapusnya. Jika yakin, klik OK dan jika tidak, klik tidak cancel. Karena saya menghapusnya, klik OK. Nah, sekarang saya masuk ke halaman homepage-nya. Nah, di dalam halaman homepage-nya di sini ada beberapa data kendaraan, ada daftar pergerakan, ada informasi eh, parkirannya tersebut dibuka. Nah, misalnya di sini ada nomor kendaraan, misalnya untuk nomor kendaraan ada juga nama kendaraannya, ada harganya, sama nomor kendaraannya ada juga harganya. Misalnya saya ingin mencari nomor polisi yang pertama, maka datanya akan ditampilkan beserta nomor polisinya, nama kendaraannya, sama harga parkirnya. Jika saya ingin kembali ke halaman sebelumnya, saya klik kembali. Nah, sekarang saya akan masuk ke programnya. Nah, di sini untuk programnya sendiri ada yang saya buat, ada halaman admin, aset, config, database, ada nama database, ada databaseku, template, vendor, index, dan login. Nah, di sini untuk yang pertama saya jelaskan yaitu bagian login. Untuk login sendiri, yang pertama untuk login ke halaman admin. Nah,
Fungsi PHP ini yaitu untuk apakah untuk mengecek atau untuk mengetahui apakah data login tersebut sudah eh, apakah halaman login tersebut sudah sesuai dengan lokasi yang ada adminnya tersebut. Jika sudah, maka kita tinggal klik exit atau untuk langsung login. Kemudian di sini ada HTML. Nah, di sini ada HTML untuk login. Nah, di dalam HTML login tersebut eh, ada saya kasih judulnya login tersebut. Kemudian di sini untuk login kita ini untuk buat username dan passwordnya. Kemudian ini juga diberi pesan atau memberi pesan apakah Anda yakin untuk apakah misalnya kan kita belum mendaftar kan ada perintah untuk registrasi terlebih dahulu. Ya saya share screen. Saya keluar dulu. Nah, di sini ada perintah untuk registrasi. Jika ingin tidak ada punya akun atau tidak perlu nggak ada nama usernya, terus kita tinggal buat akunnya di sini, klik akun. Nah, di sini kita bisa buat nama akunnya tersebut. Nah, karena saya udah punya akun, maka saya tidak akan membuatnya. Karena saya udah punya akun, saya tinggal buat login. Nah, itu. Kemudian di bagian ini saya untuk membuat homepage-nya. Homepage-nya yang ada di yang tadi. Terus saya buat href supaya bisa login ke halaman-halaman berikutnya. Kemudian di bagian indeks tersebut saya eh, membuat judul yaitu web parkir. Nah, di dalam web tersebut ada informasi atau yang sama seperti ini, informasi pasar pagi Jati Barang setiap hari pukul 6 sampai selesai. Nah, kemudian di sini ada kemudian kemudian ada daftar parkirannya dan ini juga bisa kita langsung login untuk YouTube-nya. Kemudian di bagian ini if kita untuk eh, pengecekan atau em, untuk membuat membuat halaman pencariannya. Nah, eh, maka jika kita sudah membuatnya, maka ada muncul hasil pencarian kita tersebut. Nah, di bagian ini query-nya ini untuk bagian PHP-nya sendiri, eh, saya menggunakan variable include config di PHP if as a get cari. Nah, ini juga maksudnya ini adalah untuk mengkoneksikan MySQL-nya ke halaman carinya tersebut. Kemudian di sini juga ada untuk memasukkan eh, nomor polisinya dan juga jenis kendaraannya dan harga parkirnya. Nah, di sini untuk bagian CSS-nya
Bagian JavaScript untuk navigasinya itu tersebut untuk config. Di bagian config ada config PHP. Ini buat mengkoneksikan database-nya. Buat login. Ini eh, buat login-nya itu. Ini perintah untuk apakah sudah bisa, apakah yakin, apakah passwordnya udah sesuai, maka kita tinggal bukan username-nya. Nah, jika ini bagian pengecekan password, jika passwordnya udah benar, maka akan login, maka ada perintah akan berhasil. Dan jika tidak terdaftar, maka ada perintah login gagal atau username tidak terdaftar. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan atau saya presentasikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.